Sobat Langit 7 yang berbahagia, jumpa lagi di channel Mr. Wiki Langit 7. Sekarang saya akan mengajak sobat semua untuk jalan-jalan virtual ya. Ini gamenya saya ya. Tapi ini bukan aplikasi Android ya guys. Nah, saya akan mengajak untuk kembali ke masa lalu di mana kita eh, punya sejarah pendidikan yang memperoleh pendidikan formal baik dari SD atau mungkin TK ya sampai mungkin SMA SMK atau mungkin juga sampai ke perguruan tinggi. Intinya kita jangan melupakan sejarah, melupakan bapak ibu guru kita yang sudah mengajarkan kita, membimbing kita menjadi seperti sekarang ini ya. Nah, apakah yang sudah bekerja atau mungkin sekarang masih sekolah ya, semuanya itu tidak lepas dari peran bapak ibu guru dan sekolah kita yang tercinta ya. Semoga ini bisa mengenang kembali ya. Nanti silakan sobat juga flashback kembali ya, mereview kembali masa lalu dengan sekolah-sekolahnya. Nah, oke, sekarang saya akan kembali ke zaman SD. Mohon maaf saya tidak TK guys, jadi langsung langsung SD karena saya dulu tidak mau TK ya, mungkin karena merasa pintar tetapi sebenarnya tidak pintar ya. Oke, saya ketik di sini SD. Oh, sudah ada ini ya, SD 1 Wonosari, Jalan Raya Sragi Pahit, Wonosari. Wonosari itu desa ya guys, ini desa di Kecamatan Siwalan. Kalau dulu itu Siwalan itu ikutnya Sragi, sekarang kan ada pemekaran, udah lama ikutnya Kecamatan Siwalan. Nah, lokasinya di sini guys, ini tempat pertama saya eh, menimba ilmu di pendidikan formal di SD Wonosari. Nah, sini ya. Oke, saya klik di satelitnya. Nah, ini guys. Nah, ini yang merah-merah itu adalah lokasi di mana SD Wonosari 1, dulu SD Wonosari 1, sekarang mungkin namanya SDN 1 Wonosari. Oke, sekarang kita lihat dari dekat ya guys. Nah, ini jalannya ya. Nah, ini warung ini kayaknya mah dari dulu masih ada ya. Ini sudah sejak zaman saya SD itu ada warung ini. Saya kalau makan siang, ya, kalau pas uangnya ada itu makan di sini juga. Ya, memang di belakang sana itu juga ada ya kantin, kalau bahasa sekarang itu kantin ya. Itu ada di pojok sebelah sana, di pojok sebelah sana. Nah, SD Negeri 1 Wonosari itu bertetanggaan dengan balai desa guys. Ini guys, balai desanya. Ini balai desanya, ini juga sudah baru. Nah, kemudian ini di sebelah sini itu SD 2 ya, SD 2. Kalau dulu namanya SD Impres ya. Nah, SD Impres. Nah, kembali ke sekolahan saya guys. Nah, ini dulu juga tidak sebagus ini ya, ya karena memang masanya kan ada perkembangannya, pembangunan juga sudah mulai merata. Wah, lari kemana ya guys? Nah, oh, muter guys, muter guys. Nah, sini. Nah, mohon maaf ini karena ini Google Map, Google Satelit ini tidak bisa masuk ke sana, jadi arahnya hanya di jalan utama saja. Mungkin sedikit saya bercerita. Nah, di sini itu ada, waktu itu ada 5 lokal gedung ya, jadi kelas 1 kelas 2 itu bergantian atau shift ya, kalau bahasanya shift-shiftan. Misal kelas 1 itu jam 1 sampai jam 9 ya, kemudian jam kelas 2 nya jam 9 sampai selesai berbarengan dengan kelas 3, 4, 5 atau 6. Nah, untuk upacaranya itu di sini ya, di ini kemungkinan sekarang namanya ini mungkin gedung perpus sekarang ya. Dulu ndak ada ini cukup luas. Jadi kalau upacara di sini saya jadi ingat juga kelas 5, kelas 6 saya selalu jadi pimpinan upacara. Wah. Nah, itu di belakang sana ada lapangan sepak bola. Jadi kalau main sepak bola, nah ini saya lihat dari atas guys. Nah, iya. Nah, ini di sini lapangan upacaranya lapangan upacara di sini ya. Ini adalah lapangan olahraga dulu di belakang ya. Dulu di belakang lapangan
sepak bola sekarang sudah dipindah di sebelah selatan ya, sekarang dipindah. Nah, dulu di lapangan olahraganya itu di belakang. Nah, di situ guys. Wah, pokoknya suka dukanya banyak sekali bersekolah di sini ya. Ini merupakan sekolah terlama ya. Nah, dibandingkan jenjang pendidikan SMP, SMA ya, maupun perguruan tinggi. Nah, ini kalau dulu ke pas kelas 2 itu saya kalau pagi mancing dulu guys ya. Nah, bolang dulu. Nah, ini SD Wonosari 1 ya, semoga Bapak Ibu guru SD ya selalu diberi kesehatan, keselamatan ya, kesehatan, barokah ya. Kalau ya masih ingat beberapa Bapak Ibu guru, Pak Yoso, kemudian almarhumah Bu Sutarni, kemudian Bu Hol dulu, Bu Lili, Bu pokoknya banyak sampai terlupa, tapi saya masih ingat. Saya kadang kalau ketemu ya insya Allah masih ingat ya. Oke, sekarang kita ke arah selatan guys. Nah, ini kita menuju ke SMP 1 Sragi. Ayo, di mana guys? SMP 1 Sragi. Bisa diketik ya, teman. Nah, ini kalau ke selatan. Nah, ini ya. Kalau ke selatan terus. Nah, ini ada SMK 1 Sragi. Ini tergolong baru, dalam artian ya waktu itu belum ada zaman saya sekolah. Nah, ini SMP 1 Sragi guys. Nah, ini toko ini udah ada sejak zaman saya sekolah, cuma sekarang mungkin lebih bagus. Nah, ini SMP 1 Sragi. Nah, dulu ini ditutup ya guys, jadi lewat pintunya itu dari sebelah sini guys. Ini arah Mesjasem ya, desa Mesjasem ke sana. Nah, ini SMP 1 Sragi guys. Nah, dulu itu pintu utama itu di sini guys. Nah, ini pintu utama, sekarang udah ditutup guys ya. Jadi bukan pintu utama, pintu utamanya udah pindah di depan. Dulu pintu utama di sini. Ini kalau upacara kita di sini ya. Kita upacara di sini. Kemudian kegiatan-kegiatan yang lain ya. Saya dulu di kelas 1A, 2A, kelas 3A juga. Nah, ini sekolah saya. Ini kalau ke arah sana itu ke arah Mesjasem guys, desa Mesjasem. Nah, dulu kalau main bola itu, nah kita tengok lapangannya di mana guys, masih ada nggak lapangannya. Nah, dulu itu lapangannya di sini guys, bentar guys, mana nih, udah nggak ada ya lapangannya. Oh, ini masih ada. Nah, ini lapangan desa Mesjasem. Kita kalau main main sepak bola di sini guys, jadi harus jalan kaki dulu dari sebelah sana. Nah, ini arahnya ke sini. Nah, kita balik lagi. Sebentar. Nah, ini musolanya, kita musolanya di sini ya. Mungkin sekarang udah jadi masjid ini ya. Nah, ini di sini dulu saya pernah ikut silat juga, latihannya di sini. Wah, ini pokoknya kenangan yang cukup asik guys. SMP 1 Sragi. Ini SMP favorit juga nih di kecamatan saya dulu. Nah, ini kembali. Nah, ini guys nih SMP 1 Sragi ya. Tampilannya kayak gini. Nah, oke. Oke, sekarang kita ke SMA 1 Pekalongan. Wah, ini jalurnya kemana ya guys? Bingung ya. Wah, jalurnya ke sana guys. Ini arah ke utara guys. Terus nanti melewati SD saya. Ini jembatan, gimana ini? Oh, ini jembatan di batas desa saya, batas desa Wonosari dengan Tengeng. Nah, ini dulu waktu kalau misalnya pas musim penghujan kan banjir ya guys. Wah, ini kalau dulu berenangnya di sini guys ya. Ini berenangnya di sini, saya lompat dari atas ini guys. Nah, kita lihat ya. Waduh, jembatannya ini. Nah, ini jembatan
antara desa Wonosari dengan desa Tengeng. Wah, ini sudah ada pendangkalan guys. Ini sedimentasi di pinggir. Nah, ini sebenarnya sudah dikeruk. Kalau dulu ini dalam sekali ya, dalam, kemudian airnya pas musim hujan penuh. Nah, saya lompat dari sini, wing plung gitu guys. Nah, kita juga kadang mancing di sini ya. Nah, pokoknya wah, bolang, betul-betul bolang ini ya, bolang betul-betulan. Jadi kita zaman dulu kalau anak-anak tuh ya berani lompat ya. Pernah kelelep juga di sini guys, saya guys. Enggak, kelelapnya di sebelah sana itu, di sebelah sana saya kelelep. Untung teman saya bantu saya. Nah, karena saya kemasukan air pas berenang, lemes, udah hampir kelelep guys. Oke, kita ke utara terus guys ya. Nah, ini terus sana, nanti kita menuju ke Pantura. Pantura, mana ini Pantura? Kok enggak ketemu guys? Oh ini. Nah, ini di Sipait guys. Nah, ini pos polisi Pait, Polres Pekalongan. Nah, zaman SMA saya kalau mau berangkat, saya kan kadang naik angkot itu ya, angkot yang kecil itu. Biasanya berhenti di sini. Kecuali kalau saya dapat bis langsung dari rumah saya di Wonosari, itu langsung ke Pekalongan. Kalau enggak saya harus berhenti dulu di sini, ngetem di sini, terus nyebrang ke arah sini ya guys. Ini kan arah ke Jakarta, ini arah ke Semarang. Nah, saya nyebrang ke arah yang ke Semarang, nunggu bis di sana. Nah, kalau pulangnya, kalau bis biasanya berhenti di sini ya guys, di sini di belakang pos ini. Dan saya biasa ngetem di sini guys, ngetem ya. Nah, kadang sore sampai maghrib. Nah, apesnya lagi guys, kalau saya tidak dapat angkot jalan guys, saya pernah jalan kaki dari sini sampai ke rumah kurang lebih berapa ya, 4-3 kilo guys. Wah, tapi tidak terasa. Zaman dulu itu kita benar-benar berjuang sejati ya, berjuang sekolah, tidak males apalagi ngangkloh. Nah, uang saku habis aja tidak apa-apa guys ya, zamannya beda. Oke, kalau sekarang telepon bisa lah, dulu tidak ada telepon, gimana kita mau telepon itu pakainya koin, mau nelpon siapa, mau di rumah tidak ada telepon ya. Nah, kita jalan, kadang di jalan minta tolong orang lewat, kita bonceng itu kalau dapat, kalau enggak ya udah jalan kalau kemalaman ya. Oke, nah terus kalau sekarang itu lewatnya gini guys. Ayo guys, nah terus ini, kalau ini ke arah mana guys, arah ke Jakarta guys. Nah, kalau mau ke arah Semarang atau ke arah timur, nah kita harus belok sini. Nah, belok sini, belok sini. Nah, ini ya guys, harus hati-hati, pelan aja kalau di sini. Baik naik sepeda motor maupun, nah itu arah ke, nah sana terus ya. Nah, sana terus. Oke. Sekarang kita mau cari, nah terus ya. Ini terus ke Pekalongan kota. Kita sudah sampai mana nih guys? Nah, Pekalongan, mana itu Pekalongan? Ini sudah sampai di jembatan Tirto ya guys. Nah, Tirto ya, bukan. Nah, kita terus. Nah, ini sampai sini aja kalian belokan. Ini gimana guys? Coba kita cek. Ini itu gimana nih guys? Oh, ini di Nganu guys. Udah di Pekalongan kota guys. Ayo kita kembali lagi guys. Nah, ini kelewatan guys. Tugu Audipura Kota Pekalongan. Mundur ke sini lagi guys. Nah, SMP Islam Pekalongan. Nah, kita cari aja, ketik aja ya guys, kelamaan guys. Salah guys. Kita ketik cari SMA
Negeri 1 Pekalongan. Nah, ini di Jalan Kartini. Wah, ini sekolah. Nah, sebelum kita lihat di depannya, nah ini sekolahnya itu kecepet, tapi ini jangan dianggap remeh guys. Ini sekolah SMA terfavorit, kalau menurut saya terfavorit di Pekalongan sejak zaman saya tahun berapa ya, 97 sampai 2000 ya. Nah, ini SMA-nya jos banget guys ya. Untuk bisa masuk sini tuh nilai harus tinggi. Nah, ini tapi lokasinya sempit, nggak begitu luas ya. Nah, ini upacara itu di tengah sini. Ini gedungnya, ini agak ini belakang itu sudah sungai guys ya. Sudah sungai di sini. Ini sudah perumahan, ini juga rumah. Jadi sudah terjepit. Tapi ini benar-benar sekolah favorit. Nah, ayo sekarang kita lihat di depan ya guys. Dulu saya SMA itu ya termasuk siswa yang pendiam ya guys. Iya, pendiam. Nah, ini dulu masuk lewat ini pintu keluar loh dulu ya. Sekarang jadi pintu utama. Nah, dulu masuknya itu di sebelah sini guys. Bentar ya. Nah, ini pintunya dulu itu di sini kalau nggak salah. Sekarang tampilannya udah beda. Udah ada mungkin rehab dan sebagainya. Cuman yang menjadi ciri khas di sini adalah benar-benar hijau guys, hijau ya, go green sekali ini benar-benar full dengan tanaman, mungkin mempertahankan ya biar tidak panas sejuk. Ini yang saya sukai di SMA ini ya, ternyata benar-benar sekolah konservasi kalau seperti ini ya. Jadi tidak ada yang ditebang, semuanya masih tetap sejuk. Bahkan gedungnya itu udah kelihatan, jadi sepertinya tersembunyi tapi benar-benar kualitasnya wah jos. Coba tanya kalau anak Pekalongan tahu SMA 1 Pekalongan itu wah pokoknya untuk bisa masuk itu benar-benar persaingannya cukup ketat sekali. Dan dulu itu saya seperti tenggelam di lautan ya, karena saya tidak berprestasi. Nah, saya itu dari rumah sampai ke sini itu saya berangkat itu pagi sekali guys. Sebelum jam 6 itu saya harus sudah ready di pinggir jalan dan harus dapat angkutan umum. Kalau sudah lebih dari jam 6 saya baru dapat, saya dijamin terlambat guys. Jadi seminggu sekali itu saya pasti ada terlambatnya, dan wajar saya pasti dapat sanksi. Saya akui saya dapat sanksi, cuman karena saya terlambatnya bukan sengaja, jadi bapak ibu guru cuma maklum, cuman hukuman harus tetap ada buat saya. Dan saya ya apa ya, saya jalani aja ya, memang itu resiko saya ya. Saya selalu membersihkan kaca di depan sini. Saya masih ingat sini adalah kantor guru, jadi saya kalau terlambatnya nggak tanggung-tanggung, jam 8 itu baru datang, karena memang kendaraan umumnya saya waktu itu kalau terlambat kesiangan ya kesiangan betulan. Nah, saya bersihkan di kaca sini, wah saya masih ingat sampai sekarang, dan itu menjadi pelajaran yang berharga buat saya. Nah, ini sayangnya ini tidak bisa dieksplor sampai ke dalam ya guys. Ini sekolahnya tidak begitu luas guys, tetapi kualitasnya wah guys, ini alumninya aja udah di mana-mana, jadi dokter, jadi wah, pokoknya luar biasa ya. Ya, saya aja yang jadi orang biasa-biasa saja ya. Nah, ini dulu udah ada ini ya. Nah, untuk fasad depan seperti ini SMA Negeri 1 Pekalongan, ini dulu ini SMA saya, silahkan kalau mau berkunjung ya. Oke guys, ini SMA saya di sini. Tidak punya banyak cerita saya di sini ya, karena saya betul-betul waktu itu ya tidak begitu eksis sekali di SMA. Ya, saya ya sekolah saja, yang penting saya tetap bisa bertahan. Kalau untuk prestasi ya biasa saja ya. Oke, untuk selanjutnya ya alhamdulillah saya bisa kuliah yaitu di UNES guys, UNES sekarang. Nah, ini guys, wah UNES ini guys, UNES ya. Ayo kita lihat guys.
Di mana nih guys? Kita mendarat di mana? Ayo. Rektorat Universitas Negeri Semarang. Aduh, udah beda guys. Ya ini benar-benar kampus konservasi guys. Wah ini gimana nih guys? Aduh, ya kita muter-muter aja guys. Saya udah lupa ini jalannya. Tuh, kemana guys? Ini boh, ya. Wah, kembali ke atas guys. Terbang guys. Pakai drone, pakai drone. Waduh, gimana ini? Coba kita cari perpustakaan. Oke, auditorium. Mana sih? IPA. Kita cari fakultas teknik guys. Wah ini, nah ketemu guys, ini apa ini? Kolam renang. Nah ini nih, dekanat FBS. Aduh, benderanya di mana ini? Waduh, di mana ini guys? Ini kok guys. Nah ini ya, ini kalau di sini bisa nih. Nah ini ya, ini sekarang wah udah rapi semua guys. Nah ini. Nah kalau ke sana itu kita ke Fakultas Teknik. Kalau ke sana mau ke Sekaran, dulu saya kosnya di sebelah sana. Ini kalau salah ini Fakultas IPA, MIPA ya. Nah, oke, sekarang kita ke sini guys. Oke guys, kita ke sini terus. Nah, ayo kita jalan-jalan guys. Oke. Mana nih guys? Kita ke fakultasnya nih guys. Wah, mohon maaf ini mainan saya kayak gini guys. Ya sekarang yang mainnya apa itu? Oh, game online dan sebagainya. Ya bisa saya guys nanti. Apa perlu saya main game online guys? Wah nanti anak saya jadi main terus guys. Nah, udah main mana nih? Terus guys, belum nyampe guys. Ini sudah sampai di fakultas mana guys? Nah ini fakultas keolahragaan ini di sini kalau salah. Nah itu gedungnya. Nah ini ada bis nih. Mana ya guys? Oke, sana guys, kita ke sana. Ini ya. Stop. Ini gimana guys? Nyasar guys ya guys. Ayo guys, gimana ini? Kita lihat nih. Fakultas Teknik. Wah, oh ada Fakultas Teknik ini ya guys di sini guys. Oh, ini tuh dulu kan guys. Ini dulu Fakultas Teknik guys. Ini untuk apa ya? Dekanat di sini dulu. Sekarang kok jadi Fakultas Kimia guys ini. Ya. Ini dulu saya kalau ngurus administrasi dulu di sini. Ya di sini juga untuk gedung perkuliahan juga ada. Nah, sekarang sudah sini guys. Nah ini kalau kita sedang mendekatkan diri berdoa, sholatnya di sini dulu sudah ada, cuman ini mungkin sudah tambah rapi, tambah bagus musolanya. Wah ini. Nah ini guys, fakultas teknik yang sekarang itu kayak gini guys. Nah ini lihat dekanat fakultas tekniknya keren masa. Nah, wajar aja ini masalahnya di sini kan juga ada dari jurusan teknik sipil dan arsitek ada di sini ya. Jadi sehingga nanti ya soal desain ya masa tidak sebagus ini ya. Oke ini kita akui semua ini dekanat fakultas teknik. Sekarang kalau nggak salah Pak dekannya itu Pak Nur Kudus ya dari teknik sipil. Oke, nah ini teknik mesin guys. Sekarang kita mau ke teknik sipil. Nah kalau saya itu di teknik sipil ya di prodi pendidikan teknik bangunan guys. Nah, saya harus bangga pendidikan ini yang akhirnya menjadikan saya seorang teacher ya guys. Oke, nah ini gedung dimana tempat saya menimba ilmu dulu ya guys. Kalau gedung yang ini itu masih sama ya, masih sama seperti zaman kuliah saya, cuma untuk lingkungannya sudah ada perubahan-perubahan, ada penambahan-penambahan fasilitas. Nah di sini tempat perkuliahan di sini juga. Nah, bisa masuk enggak guys?
udah bisa. Ini juga gedung untuk teknik sipil juga ada di sini. Arsitek di sini jurusannya sekarang mungkin udah lengkap ya guys, ada teknik sipil, teknik arsitektur, pendidikan teknik bangunan. Kalau teknik sipil dan arsitektur itu murni ya guys, itu ilmu murni. Kemudian yang pendidikan itu yang vokasi ya, pendidikan teknik bangunan. Nah, kalau ke belakang sana kemana ya guys, ini ke parkiran belakang. Nah, yang kalau ke sini bentar guys, lupa ya guys. Nah, sini ada tatap boga dan tatap busana, itu arahnya ke sana guys. Nggak bisa ya, nggak bisa guys. Arahnya ke sana ya. Itu guys, ini UNES ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru dari SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi, Pak dosen, dosen. Terima kasih atas ilmunya. Insya Allah bermanfaat buat saya, buat kami ya. Semoga menjadi amal ibadah Bapak Ibu semua ya. Dan semoga sehat dan berkah selalu dan tetap dalam lindungannya. Oke guys, ini jalan-jalan saya kali ini ya. Semoga nanti bisa menjadi inspirasi yang baik. Kita selalu mengingat kembali masa lalu kita, terutama pendidikan kita dari mana kita memperolehnya, melalui cara seperti apa ya. Kemudian pendidikan formal baik dari SD atau TK sampai ke perguruan tinggi. Semoga kita selalu ingat bahwa kita sukses itu tidak bisa sukses instan dengan diri, tetap juga atas kerjasama, atas bantuan orang lain. Jadi janganlah kita menjadi sombong ya, kita lupakan guru kita, saudara kita, teman kita, atau mungkin ya lingkungan kita, karena semuanya mensupport kita untuk menjadi lebih baik. Oke guys, jangan lupa ya selalu. Nah itu ya guys. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.